Shalom, bersama dengan saya Venetson Perikas. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan satu nats firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18, Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Nah, karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu menolong kami, sehingga kami sanggup memahami apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan dari perenungan yang hamba-Mu sampaikan. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, saya ingin kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tema yang saya angkat dalam renungan saat ini adalah bersikap belajar dari anak kecil. Bersikap belajar dari anak kecil. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid ini sungguh bertolak belakang dengan harapan dari murid-muridnya. Murid-murid pada saat itu mengharapkan sesuatu yang besar, posisi yang baik, posisi yang besar, posisi yang tepat, karena harapan mereka yang besar untuk mendapatkan kedudukan yang besar, posisi yang besar, posisi yang di atas, membuat mereka bertengkar. Mereka berusaha untuk mencari potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, menyampaikan apa yang mereka punya sebagai kandidat bagi sesuatu yang besar itu, ya, untuk menjadi terbesar. Dan ini keputusan atau tindakan lumrah dari orang-orang dewasa, ya, orang-orang yang sudah berumur. Keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk menjadi lebih baik, keinginan untuk menjadi terdepan selalu ada di
tempat posisi yang lebih tinggi itu selalu muncul di dalam diri orang-orang yang punya ambisi tertentu. Namun kalau kita lihat konteks ya, saya akan membacakan ulang. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat tulisan lain di Markus pasal 9, itu akan terlihat bahwa sebelum murid-murid datang kepada Yesus, mereka sudah bertengkar lebih dulu ya, sebelum mereka datang kepada Yesus. Dan itu juga ada dukungan di dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48 bahwa murid-murid datang bertanya kepada Yesus. Konteksnya adalah mereka ingin mengetahui pendapat Yesus, pandangan Yesus tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini kerajaan yang diharapkan ya, karena mindset dari murid-murid pada saat itu adalah posisi ya. Kalau ada dalam posisi yang lebih baik, maka dia akan memerintah dan dia akan menguasai banyak hal. Dan itu luar biasa sekali harapan dari para murid. Namun apa yang dijawab oleh Yesus? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yang anehnya, Yesus menjawab pertanyaan murid-murid dengan menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka. Ini tindakan yang berlawanan dengan harapan dari murid-murid. Mereka menginginkan posisi yang tertinggi, terbaik, ya, terdepan, tetapi justru Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menekankan tentang pertobatan dan menjadi seperti anak kecil ini. Belajar dari anak kecil. Ya, orang dewasa sering menganggap bahwa anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Mereka harus ditempatkan di belakang. Tetapi Yesus membalik paradigma berpikir seperti itu dengan menempatkan anak kecil di tengah-tengah dan menyuruh ya, memerintah dan menyerukan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini satu seruan yang luar biasa, dalam dan penting ya, bahwa orang-orang atau orang percaya atau murid-murid ya, yang ada pada saat itu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, kerajaan surga itu kerajaan yang ada dalam pandangan murid-murid, bahwa kerajaan yang terbesar melebihi kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan paling tinggi di atas kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan yang paling penting, yang paling utama, karena itu berasal dari kerajaan Allah, surgawi Allah. Tetapi untuk berjalan ke sana, untuk ada di sana,
ternyata bukan melalui anak tangga ambisi-ambisi untuk menjadi besar, ya. Tapi justru belajar bertobat dan melihat pertobatan itu sama seperti belajar seperti anak kecil. Itu sesuatu yang luar biasa, sangat paradoks, ya, sangat bertentangan dengan yang diharapkan oleh murid-murid itu. Murid-murid itu berpikir, wah, kalau kerajaan sorga begitu mulia, begitu besar, apalagi ada dalam tahta kemuliaan Allah, berarti orang-orang yang menempati posisi kerajaan sorga adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak. Yesus menekankan bahwa justru harus menjadi sama seperti anak kecil. Pertobatan yang dibangun bukan pertobatan yang seperti orang besar, tapi pertobatan seperti anak kecil. Yang berikut, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, justru dia yang terbesar. Justru dia yang terbesar. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang dewasa. Tetapi itu yang diserukan dan dianjurkan oleh Yesus. Kalau mau menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, justru harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus direnungkan secara dalam. Apa maksud yang penting dari isi esensi dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ini? Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya menjadi anak kecil ini sesuatu yang luar biasa. Menjadi seperti anak kecil ini menjadi sesuatu yang luar biasa kan. Bagi Yesus ini merupakan ikon kerajaan surga. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa menjadi seperti anak kecil ini, dia akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, saya mau tarik ini di dalam pengalaman kehidupan kita masa sekarang ini. Di dunia ini, orang-orang belajar untuk menjadi besar dengan cara melihat orang-orang besar, orang-orang berhasil, orang-orang sukses, orang-orang terkenal. Tapi Yesus mengajarkan untuk belajar dari anak kecil. Anak kecil itu murni. Apa yang dia katakan adalah apa yang terjadi. Kalau dia berbohong, itu hanya karena ada permainan bahasa orang dewasa yang mengarahkan dia untuk berbohong.
tetapi kebenaran di dalam diri dia akan berbicara sesuai dengan apa yang dia akan sampaikan. Anak kecil itu murni. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kerajaan sorga itu adalah milik orang percaya. Kita harus mengikuti apa kata Yesus. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa kata Yesus. Nah, yang dikatakan oleh Yesus adalah pertama bertobat. Dan pertobatan yang dimaksudkan Yesus justru sama seperti anak kecil. Anak kecil bisa bertengkar, berkelahi dengan teman-temannya, tetapi setelah itu dia akan mudah melupakan, dia akan mudah memaafkan, dia akan mudah berdamai. Dia tidak pernah bisa menyimpan persoalan itu ya, begitu lama. Anak kecil akan melupakan kesalahan-kesalahan temannya, dan dia akan duduk bermain seperti biasa dan tanpa mengingat apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya, meskipun itu menyakitkan dia sekalipun. Artinya bahwa bertobat yang murni seperti anak kecil ini penting dilakukan. Orang dewasa akan kesulitan untuk bertobat dengan cara dewasa. Kenapa demikian? Karena pertimbangan orang dewasa itu jauh lebih tinggi. Perhitungan orang dewasa itu jauh lebih tinggi. Alasan orang dewasa itu jauh lebih banyak dari alasan anak kecil. Anak kecil ketika dia berdamai dengan temannya, bagi dia selesai. Perdamaian itu berlangsung secara menyeluruh dan penuh. Sedangkan orang dewasa tidak. Anak kecil dia senyum itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dia tertawa itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dia marah itu keadaan dia yang sebenarnya. Orang dewasa tidak. Orang dewasa bisa saja senyum dengan orang lain, tetapi hatinya tidak senyum dengan orang itu. Orang dewasa bisa menahan amarah, menyembunyikan banyak hal. Orang dewasa banyak topengnya, sedangkan anak-anak tidak. Karena itu kemurnian anak-anak itu harus menjadi ikon pertobatan kerajaan sorga. Dan menurut saya, Yesus adalah guru agung yang sedang memberikan jalan kebenaran untuk kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan, belajar sebagai orang percaya untuk mentaati kehendaknya dan mentaati apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, seperti anak kecil, bukan seperti orang dewasa. Jadi pertobatan yang kita bangun adalah pertobatan seperti anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri, ya, dan menjadi seperti anak kecil. Tadi yang pertama adalah bertobat, yang kedua merendahkan diri. Betapa susahnya orang dewasa itu merendahkan diri. Meskipun dia punya kekurangan, keterbatasan, tapi betapa sulitnya orang dewasa mengakui keterbatasan, kelemahan dia. Selalu ada alasan untuk menutupi apa yang dia miliki. Selalu ada tindakan menyembunyikan kebenaran-kebenaran kelemahan yang dia miliki.
betapa susahnya orang dewasa merendahkan diri. Tapi betapa mudahnya seorang anak merendahkan diri. Ya, anak kecil ketika dia mau meminta maaf, itu keluar dari keputusan hati dan dia akan sampaikan sesuai dengan apa yang ada pada dia. Tetapi orang dewasa tidak. Ya, orang dewasa bisa saja sengaja menangis, padahal kebencian dia menunggu momen, menunggu waktu untuk balas dendam. Jadi merendahkan diri seperti anak kecil ini penting, karena kalau kita tidak belajar merendahkan diri seperti yang dilakukan anak kecil, maka proses merendahkan diri yang dikerjakan oleh kita itu adalah tindakan kemunafikan. Anak kecil itu tidak tahu munafik, tapi orang dewasa tahu. Nah, karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk merendahkan diri seperti anak kecil di hadapan Tuhan dan sesama. Karena orang dewasa yang tahu pamer kelebihan, tetapi dia lupa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Yang berikut, menyambut anak kecil. Ya, anak kecil itu selalu disingkirkan, dipinggirkan, diabaikan. Apa yang dikatakan oleh anak kecil itu adalah kata-kata atau kalimat yang sulit diterima oleh orang dewasa. Karena menurut orang dewasa, anak kecil tidak punya pertimbangan yang sehebat orang dewasa. Tapi menurut saya kita perlu belajar dari anak kecil. Ada satu cerita, kebetulan istri saya seorang guru PAUD. Dia meminta anak-anaknya untuk mewarnai atau menggambar nelayan sedang menangkap ikan, ya, di laut. Semua anak menggambar nelayannya dan ada matahari di situ, laut, menggambar secara lengkap. Tapi ada satu anak kecil, anak PAUD, semua anak menggambar dengan matahari, anak ini justru tidak menggambar matahari. Lalu ibu guru tanya, kenapa tidak gambar matahari? Lalu anak ini menjawab, nanti nelayannya kepanasan. Itu jawaban polos, ya. Meskipun digambar, anak ini sudah memperhitungkan itu. Ya. Tidak salah. Karena biasanya nelayan melaut itu di waktu malam, gelap, tidak ada matahari. Waktu malam. Dan ini punya alasan yang kuat. Ada kekuatan pengertian anak kecil yang murni, yang polos, yang tulus itu, yang bisa menjadi pelajaran berharga
bagi kita. Dan ketika saya mendengarkan cerita ini, saya sadar bahwa betapa anak-anak kecil itu kaya dengan pemahaman-pemahaman internal, pemahaman-pemahaman di dalam dia yang harus direnungkan oleh guru-guru atau direnungkan oleh orang tua, orang dewasa, bahwa anak kecil itu harus ditempatkan dalam tempat seperti yang Yesus tempatkan. Belajar dari anak kecil seperti cara Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk memahami bahwa menjadi besar, mendapatkan apa yang terbaik, itu harus berproses seperti anak kecil. Dan saya ingin menutup renungan saat ini dengan menyampaikan satu hal penting, bahwa ketika kita mengabaikan satu kebenaran menjadi seperti anak kecil, maka saat itulah kita membangun pengharapan kita, membangun komitmen hidup kita, membangun prinsip hidup kita secara salah. Karena anak kecil akan menerima apa saja. Dia percaya kepada orang tua, dia percaya kepada orang-orang yang lebih dewasa di sekitar dia. Dan Tuhan ingin kita mempercayai dia secara penuh, sepenuh-penuhnya. Dan kiranya firman Tuhan saat ini memberkati kita. Dan tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan boleh komen, sharing, kita saling berbagi untuk saling menguatkan satu dalam lain sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara seiman dimanapun berada, dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman, dan biarlah firman-Mu memberkati kami semua. Kami belajar dari anak kecil, kami bertobat seperti anak kecil, kami merendahkan diri seperti anak kecil, dan kami mencari banyak hal hanya untuk memuliakan nama-Mu seperti anak kecil. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Haleluya Yesus.